Oke, kita buka Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendakkah kamu katakan iya? Jika tidak, hendakkah kamu katakan tidak? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke. Jangan janji kalau nggak ada bukti. Di dalam kehidupan kita sering bukan karena janji harus berbukti. Kenapa seringkali kita gagal dalam segala hal? Karena sudah berjanji tetapi tidak ada tindakan atau bukti. Oke. Jadi sore ini kita belajar bahwa janji itu adalah berbukti, teman-teman. Artinya tindakan. Kalau kita sudah berjanji sama seorang, kita harus memiliki tindakan. Jadi sore ini kita belajar bahwa kalau di dalam hidup kita sehari harus memiliki sikap. Ketika di dalam hidup kita sudah janji, tapi harus kita bersikap tepat waktu. Artinya ketika kita sudah berjanji seseorang, ketika kita sudah berjanji melayani Tuhan, ketika kita sudah berjanji dalam hubungan, kita harus tepat waktu. Artinya tepat pada waktunya. Amin. Contoh sederhana, ketika kita menembak pasangan kita sudah berjanji tapi harus tepat waktu. Ada seseorang kalau sudah berjanji tapi tidak menepati waktunya, artinya itu orang itu tidak dengan janjinya, tidak dengan ungkapannya. Artinya ketika kita sudah berjanji, kita harus tepati waktunya. Yang kedua, ketika kita sudah berjanji mau pelayanan tapi harus tepat waktu. Artinya kita berjanji tapi kita harus tepati waktunya. Contoh sederhana, ketika kita pelayanan di gereja, kita harus tepat waktu pelayanan. Kalau hanya janji doang, itu tidak waktu, sama aja 0 kosong. Janji apa? Kita janji tepat. Jadi janji itu harus tepat waktu. Dan kalau kita janji harus tepat waktu. Mengapa janji adalah hutang? Janji adalah komitmen di hadapan Tuhan dari sesama. Saat kita berjanji, kita sedang mengingkari diri dengan perkataan kita. Itu berarti kita berhutang untuk menepati pada sudah akan diucapkan. Artinya janji itu harus ditepati tepat waktunya, tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak tepati waktu sama dengan menipu. Jika tidak tepat menepati, maka kita sudah mengecewakan orang lain dan juga berdosa di hadapan Tuhan karena perkataan yang kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Artinya kita harus menepati waktunya. Kalau kita sudah berjanji, kalau kita tidak menepati waktunya, sama saja kita menipu orang lain dan menipu Tuhan. Kita udah berdosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan ini menuntutkan kejujuran. Matius 5 menekankan perkataan kita yang sederhana dapat dipercaya. Artinya perkataan kita dapat dipercaya jika kita berkata iya, tidak melakukannya sama saja kita utang hal yang harus tebus dengan menepati janjinya. Artinya teman-teman, kalau kita sudah ini, kita mendapatkan bahwa kita harus jujur. Kalau kita sudah kata iya, kata tidak, teman-teman. Yang keempat, janji itu akan selalu ditagih baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Artinya janji itu sudah harus ditagih oleh manusia dan Tuhan. Sama seperti utang harus dibayar. Janji demikian. Itu sebab pepatah mengatakan janji adalah utang. Lahir dari prinsip firman Tuhan. Janji itu menuntut pertanggungjawaban. Artinya kita harus bertanggung jawab. Ketika kita sudah berjanji seseorang, kita harus bertanggung jawab. Setiap janji itu ucapan bukan sekedar kata-kata, tapi tanggung jawab dan moral rohani. Artinya janji itu bukan sekedar kata-kataan, tapi tanggung jawab moral rohani. Jadi apa yang kita bertanggung jawab berbuat harus dipertanggungjawabkan. Artinya teman-teman, artinya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita janji seorang, kita harus bertanggung jawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.